Halo para Croters, gimana? Masih suka dapat panggilan kerja tapi malah disuruh bayar dulu sebelum kerja? Setelah saya habis divaksin, saya kembali lagi untuk membahas film Korea. Tapi bukan film Korea tentang percintaan dan nangis-nangis seperti Cinta Fitri, melainkan film Korea tentang psikopat yang berjudul Saya Melihat Setan, yang akan membuat jiwa adrenalin kalian bangkit dan juga jiwa kemarahan kalian bangkit sehingga bisa membuat kalian darah tinggi. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke filmnya. Tapi sebelum film dimulai, tolong jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena satu subscribe dari kalian berharga buat dompet saya. Film diawali dengan adegan seorang wanita yang mobilnya sedang mogok di jalan yang sepi. Yang dimana si wanita sedang menelepon sang suami yang bernama Kim. Yang dimana si wanita disamperin oleh seorang laki-laki parubaya yang nyatanya si pria parubaya ini menawarkan bantuan untuk si wanita. Namun karena Kim adalah seorang intelijen, dia meminta sang istri untuk tidak membukakan pintu dan menunggu mobil derek saja. Dan tiba-tiba, ya sudah bisa ditebak, pria parubaya ini adalah seorang psikopat yang sedang mencari mangsanya. Lalu segera menyeret si wanita ke kediamannya. Dan sebagaimana layaknya seorang psikopat pada umumnya, dia pasti akan membunuhnya dan memisahkan bagian tubuh korbannya. Walaupun sang wanita sudah memohon untuk tidak dibunuh karena dia sedang hamil, namun bukan psikopat namanya kalau dia memiliki rasa empati. Terlihat bahwa cincinnya lepas dan masuk ke dalam pembuangan, yang dimana cincin itu adalah cincin pernikahan dengan si Kim. Dan pria ini atau pelaku, atau kita sebut aja dia si setan karena namanya susah, dengan santainya membersihkan bekas kebejatannya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan kepala dari si korban. Dan dengan bolohoknya, tim forensik yang membawa kepala itu tersandung sehingga membuat kepalanya menggelinding di depan hadapan Kim. Kim yang melihat itu tentu saja sangat syok dan juga terpukul. Ditambah lagi sang mertua yang menangis sambil memeluk tangan Kim, yang membuat si Kim semakin marah dengan perbuatan si setan dan berjanji akan membalasnya dengan menyiksa si setan ini sebelum akhirnya dia disiksa dengan malaikat di kuburannya nanti. Setelah acara pemakaman istrinya selesai, Kim yang bekerja di badan intelijen meminta izin sementara waktu untuk menenangkan pikirannya, yang nyatanya dia izin untuk mencari sang pelaku pembunuhan dari istrinya. Karena Kim bekerja di kepolisian, dia memanfaatkan itu untuk meminta alat pelacak dan juga meminta data-data orang yang berpotensi untuk melakukan pembunuhan dengan keji seperti ini. Dan didapatkanlah 4 pelaku dengan kasus yang hampir serupa yang memang sudah jadi incaran para polisi. Tak mau berlama-lama, Kim langsung menghampiri salah satu pria yang ada di foto, yang dimana dia adalah penjahat kelamin yang sudah memperkaos banyak wanita Korea, yang diperkuat lagi dengan ketika Kim ke rumahnya, dia sedang olahraga 5 jari sambil menonton film berwarna biru. Yang dimana ketika Kim menunjukkan foto TKP, ternyata pria ini tidak tahu menahu tentang hal itu. Namun karena Kim tidak ingin ada korban wanita yang dicicipi oleh pria ini lagi, akhirnya Kim memukul kejantanan pria ini dengan tang, sehingga membuat bijinya hancur lebur. Karena Kim belum mendapatkan pelaku, Kim segera mencari foto pelaku kedua. Ketika melihatnya, nampak si pelaku sudah bertobat dengan menjadi kurir, namun Kim tetap saja memukuli pria itu. Karena belum mendapatkan hasil, akhirnya Kim pun pulang. Namun karena dia belum bisa tenang sebelum berhasil menemukan pelaku, akhirnya Kim pun melihat lagi foto-foto itu. Yang dimana Kim menaruh rasa curiga terhadap satu pria gondrong bermuka biadab, yang dimana kita tahu bahwa dialah pelakunya. Di sisi lain, si setan sedang mencari mangsanya dengan berkeliling dan menemukan seorang wanita yang sedang sendirian. Yang dimana kita semua tahu bahwa dia akan menjadi korban selanjutnya. 감기는 아닌데 뭐 돌아가는 거 아닙니까? Keesokan harinya, Kim mendatangi kediaman orang tua dari si setan itu.
dengan menyamar sebagai agen asuransi untuk menggali informasi yang nyatanya dia memiliki seorang anak laki-laki yang tidak tahu siapa ibunya. Setelah mendapatkan informasi, Kim segera mendatangi tempat si setan itu dan ditemukan berbagai pakaian dalam wanita yang dimana memperkuat dugaan Kim. Dan ditambah lagi, Kim menemukan cincin pernikahannya yang tersangkut di pembuangan dan itu pasti sangat menyakitkan. Scene pun berganti lagi kepada bapak-bapak gila ini yang nyatanya dia bekerja sebagai antar jemput anak-anak sekolah. Yang dimana pekerjaan itu sangat cocok untuk penyamaran sebagai seorang psikopat. Karena selain bisa menyamar, si setan ini juga pasti mudah untuk mencari korban selanjutnya. Dan benar saja ketika tinggal tersisa seorang wanita cantik yang berada di bus, si setan ini segera membawa ke sebuah tempat untuk memperkaos si wanita dan mengeksekusinya. Namun, yang pria ini tidak tahu adalah bus itu telah ditempelkan sebuah alat pelacak oleh Kim yang entah kapan dia menempelkannya. Namun itu sangatlah efektif. Dengan dibuktikan ketika si setan itu ingin memperkaos wanita manis nan imun ini, Kim datang. Dan perkelahian pun tidak dapat dielakkan lagi. Namun karena Kim adalah seorang polisi yang sering nonton Jackie Chan, tentu saja Kim dapat memenangkan pertarungan ini dengan sangat mudah. Dan di saat Kim mendapatkan kesempatan untuk membunuh si setan ini, Kim mengurungkan niatnya dan mematahkan tangan si setan saja. Karena Kim tidak ingin si setan ini langsung bertemu Tuhan yang di atas. Ketika bapak-bapak setan ini pingsan, Kim hanya memasukkan sebuah alat pelacak dan menaruh amplop berisi uang untuk dia berobat. Dan itu adalah sebuah tindakan yang mengpsikopatkan sekali. Karena si setan ini memiliki firasat bahwa bisnya telah ditempelkan alat pelacak, akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kaki saja. Dan ketika dia melihat sebuah taksi, dia segera menaiki taksi itu. Yang nyatanya, di dalam taksi sudah terdapat 3 psikopat yang memang sedang mencari mangsa. Dan berniat menjadikan bapak-bapak gila ini sebagai mangsanya. Yang dimana itu adalah sebuah tindakan yang salah. Karena yang dijadikan mangsa adalah seorang anak buah Dajjal yang jauh lebih berpengalaman. Singkat cerita, si setan yang sedang berobat ke klinik 24 jam melihat seorang suster dan hasrat si setan ini kembali untuk memperkaos suster ini. Dengan memegang sebuah rokok yang keren karena rokok itu berwarna putih semacam Marlboro, tidak seperti rokok saya, Jarcok. Karena selain nikmat, Jarcok bisa dinikmati dengan cara membeli ketengan dan 2 batangnya hanya 2.500 perak. Yang bisa membuat saya mengirit uang karena saya belum bisa dapat AdSense dari YouTube ini. Dan ketika sedang menikmati suster ini, Kim kembali datang untuk menyiksa setan ini kembali. Dengan cara memotong tendon dari si setan ini, yang membuat si setan ini akan pincang selamanya. Setelah tendonnya terpotong, bapak-bapak gila ini menghampiri temannya, yang dimana temannya ini tidak kalah setannya, karena dia adalah seorang kanibal. Ketika temannya ini ingin menyiapkan makanan pagi untuk besoknya, tiba-tiba 소리도 없이 어떻게 들어갔어? bapak gila ini yang tahu akan kehadiran Kim segera mengambil senjata dan menembaknya. Dan seperti biasa, Kim pasti bisa memenangkan pertarungan ini dan kembali membawa setan ini ke klinik. Singkat cerita, setelah keluar dari klinik, bapak gila ini akhirnya menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat sebuah alat pelacak. Sehingga membuat dia menghampiri sebuah klinik dan melukai orang di sana untuk memancing Kim datang. Sementara itu, bapak-bapak gila ini pergi ke rumah mertua Kim untuk membunuhnya. Karena Kim yang sudah kehilangan jejak dari si setan ini, akhirnya Kim menghampiri temannya untuk menanyakan keberadaan si setan. Namun dengan sombongnya dia mengatakan bahwa Kim sudah kalah lalu tertawa.
Kim yang kesal, akhirnya dia merobek mulut si kanibal agar membuat si kanibal tersenyum selamanya. Di sisi lain, si setan yang sudah sampai ke rumah mertua Kim dan menyamar sebagai pengirim paket langsung segera menghabisinya. Kim yang datang terlambat dan sudah melihat mertua dan adik iparnya tewas, tentu semakin marah kepada si setan itu. Scene berganti kepada bapak-bapak gila yang ingin menyerahkan dirinya kepada polisi karena sudah menang. Dia keluar dari mobil dengan tubuh yang penuh darah dan tentunya dengan sebatang rokok di mulutnya. Kim yang melihat si setan itu segera menghampirinya dengan merusak pintu mobil terlebih dahulu agar bisa menculik bapak-bapak gila dengan mudah. Setelah berhasil menculik si setan, Kim pun membawanya ke tempat di mana si setan itu menjagal istrinya tersebut. Kim yang sudah kesal dengan perilaku si setan akhirnya, walaupun sudah disiksa, si setan ini tetaplah nyolot dan tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap Kim. Karena memang seorang psikopat tidaklah memiliki rasa takut di dalam dirinya. Akhirnya, Kim yang kesal dengan si setan yang gak tobat-tobat ini membuat sebuah perangkap yang disangkutkan ke pintu yang dimana tali itu ditahan dengan mulut si korban. Yang dimana kalau ada yang membuka pintunya, maka sebuah pisau akan jatuh langsung memenggal kepala si setan. Di akhir cerita diperlihatkan keluarga si setan yang datang ke rumah jagal itu. Yang nyatanya Kim lah yang menelepon keluarga si setan. Dan ketika pintu terbuka, pisau langsung memotong kepala si setan dan menggelinding dan motor lewat dan babi dah kali. Dan ketika pintu terbuka, pisau langsung memotong kepala si setan dan menggelinding ke depan keluarganya si setan. Dan film pun tamat. Hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah jadi psikopat jika kalian tidak ingin kepala kalian menggelinding di depan keluarga kalian. Dan tolong jangan pakai knalpot racing.